dan syarat-syaratnya. Yang kedua, fungsi pasar. Dan yang ketiga, definisi pasar persaingan sempurna. Dan keempat, kelebihan dan kekurangan persaingan pasar sempurna. Pas pertama, apa itu pasar? Pasar terbagi dua, yaitu pasar konkret atau nyata dan pasar abstrak tidak nyata. Pasar konkret adalah pasar tempat terjadinya hubungan secara langsung antara penjual dan pembeli. Contohnya pasar dan mall. Dan itu contohnya kita telah mengetahuinya. Dan yang kedua itu adalah pasar abstrak. Pasar abstrak ini adalah pasar di mana penjual dan pembeli bertemu tapi tidak dengan barangnya, tidak secara langsung. Contohnya pasar telemarket dan pasar modal. Pasar telemarket itu sebagaimana yang telah kita ketahui, contohnya itu adalah Shopee ataupun yang lain-lain. Dan pasar modal tempat terjadinya jual beli saham. Selanjutnya, syarat-syarat pasar. Syarat-syarat pasar terbagi empat. Yang pertama adanya penjual, yang kedua adanya pembeli, dan yang ketiga adanya barang yang diperjualbelikan dan kesempatan antara penjual dan pembeli. Yang pertama adanya penjual, jelas dalam transaksi jual beli ya, harus adanya penjual, dan yang kedua adalah pembeli. Telah terjadi kesepakatan dan akan terjadi suatu perjualbelian. Lanjut, part yang kedua yaitu adalah fungsi pasar. Berikut fungsi-fungsi pasar. Yang pertama, fungsi pasar, fungsi penentukan harga. Fungsi pembentukan harga ini sudah jelas ya. Dan yang kedua yaitu adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi, dan yang ketiga adalah fungsi promosi. Yang keempat, mengorganisasikan produk. Dan kelima, menyediakan barang dan jasa untuk keperluan masa depan. Dan yang keenam, tempat untuk melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Selanjutnya saya akan membacakan definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah membentuk pasar terdapat banyak penjual dan pembeli yang menjual atau membeli barang atau jasa yang mungkin atau serupa, sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang memiliki pengaruh atau kekuasaan yang signifikan dalam menentukan harga di pasar. Ada juga ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Jumlah pembeli dan penjual terlalu banyak. 2. Produk yang ditawarkan pada umumnya sama umumnya. 3. Faktor produksi dan produsen bebas bergerak masuk dan keluar pasar. 4. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. 5. Pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. 6. Pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan harga di pasar. Terbentuknya harga di pasar persaingan sempurna. Bukan penentu harga. Price maker, harga yang ditetapkan berdasarkan interaksi kekuatan penawaran, supply dan permintaan demand di dalam pasar. Yang keempat yaitu kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang satu, memaksimumkan efisiensi. Yang kedua, konsumen selalu mendapatkan harga wajar. Yang ketiga, kebebasan konsumen bertindak dan memilih barang. Selanjutnya, kekurangan pasar persaingan sempurna, yaitu persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Dan yang ketiga, menimbulkan pilihan konsumen. Yang keempatnya, biaya yang dikeluarkan mungkin lebih tinggi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum